Ada dua hal ya sebenarnya ininya apa namanya terkait pengendalian risiko ini. Saya bingung memilihnya ya. Jadi sebenarnya itu ada di lingkungan Kementerian Kesehatan, yaitu lingkungan di mana kita mungkin atau kalian ya, kalian pasti mungkin 90% atau 90% di antara kalian pasti akan bekerja di lingkungan Kementerian Kesehatan ya. Atau paling banter lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Tapi pemerintah itu sudah mewajibkan untuk setiap institusi ya, kalau di lingkungan Kementerian Kesehatan tuh setiap institusi di lingkungan Kementerian Kesehatan itu melakukan manajemen risiko. Melakukan manajemen risiko. Ingat ya, bukan pengendalian risiko yang saya ucapkan, tapi manajemen risiko. Jadi di dalam manajemen risiko itu ada beberapa tahap. Ada beberapa tahap ya, antara lain tahap itu adalah pengendalian risiko ya. Tahap tahap-tahap itu berbagai sumber memang berbeda-beda secara secara penyebutan, tapi tahapannya kurang lebih dalam manajemen risiko itu pertama ada analisis risiko ya. Setelah analisis risiko kemudian eh, melakukan pengendalian risiko. Nah, pengendalian risiko itu dilakukan dengan cara satu mengidentifikasi pengendalian risiko yang sudah ada, pengendalian risiko yang sudah ada, kemudian baru melakukan ditambah ya dilengkapi dengan pengendalian risiko baru atau eh, pengendalian risiko lanjutan ya. Kalau dirasa pengendalian risiko existing itu, pengendalian risiko yang sudah ada itu cukup efektif, bisa dilanjutkan. Baru kemudian langkah selanjutnya ya. Jadi pengendalian risiko, jadi intinya mata kuliah pengendalian risiko itu sebenarnya seharusnya topik atau tidak lepas dari mata bahan kajian manajemen risiko ya. Karena pengendalian risiko itu salah satu langkah dari manajemen risiko. Nah, kalau Anda ingin tahu lebih rinci, lebih lengkap, ya, nah ini dia ya, nah ini dia ya. Ini ya bisa dilihat ya, ini ada lebih dari 56 halaman ya, separuh buku ya. Ini ada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 tentang manajemen risiko terintegrasi di lingkungan Kementerian Kesehatan. Jadi eh, peraturan inilah yang menjadi acuan kalian dalam bertindak, dalam bekerja, di dalam apa namanya di lingkungan kerja Anda. Karena pada beberapa pertemuan sebelumnya kan saya menyampaikan bahwa eh, suatu institusi atau organisasi itu bekerja antara lain dengan memperhatikan regulasi ya. Nah, contoh konkret regulasi ini ya PMK atau Peraturan Menteri Kesehatan, PMKRI atau Permenkes nomor 25 tahun 2019 yaitu penerapan manajemen risiko terintegrasi di lingkungan Kementerian Kesehatan. Nah, ini lengkap ya. Jadi ini ada aspek teknisnya, ada aspek kebijakannya, ada aspek sangat lengkap sekali 56 halaman. Jadi buku ya sebenarnya ya. Nah, kalau ini nggak perlu kita bahas ya, nggak perlu kita bahas. Nah, di sini ada pengertian-pengertiannya. Misalnya, manajemen risiko adalah suatu proses yang bersifat berkesinambungan, sistematis, dan logis ya, dan seterusnya lah ya. Semacam itu ya. Nah, ini. Nah, ini ya. Jadi ada proses manajemen risiko di sini ya. Pengertiannya, aspek pengertiannya. Kemudian ada istilah-istilah yang nggak saya angkat ya di pertemuan-pertemuan di kelas-kelas yang lain karena eh, ini Pak Zadi perlu pelatihan 3 hari ya untuk manajemen risiko ini. Mulai dari jam 8 sampai jam 4 selama 3 hari ya. Selama 3 hari.
Jadi banyak istilah-istilah yang eh, jadi ilmu manajemen risikonya memang saya nggak terlalu menjadi pesan dari RPS ya, hanya pengendalian risikonya, tapi Anda perlu memahami konteksnya. Pengendalian risiko itu di mana letaknya. Letaknya adalah dia bagian dari tahapan manajemen risiko. Ya. Jadi di sini ada panduan untuk pimpinan-pimpinan atau pegawai di lingkungan Kementerian Kesehatan untuk apa namanya membentuk struktur manajemen risiko, kemudian menerapkan strategi manajemen risiko, penyelenggaraan proses manajemen risiko. Jadi wajib ya, wajib. Nah ini pasal ya, sudah PMK ya, sudah peraturannya begitu. Jadi wajib. Jadi Anda harus memang nanti berikutnya di kurikulum yang akan datang memang ini seharusnya masuk secara utuh ya ilmu-ilmu ini. Sampai struktur itu ada panduan-panduan menteri sebagai pengarah, sekretaris jenderal sebagai penanggung jawab ya. Ini nggak terlalu relevan ya dengan kalian ya karena terlalu struktural ya. Kalau kalian perlu tahu langkah-langkah pengendalian resikonya. Gitu. Kalau nggak salah kan kalian sudah mendapatkan saya singgung tentang pengendalian risiko rekam medis elektronik sama manual ya. Manual. Nah ini ya ini panduan-panduannya sepertinya bahasanya bahasa peraturan ya. Kita lanjut ke bawah ya. Setiap pemilik resiko membuat laporan manajemen resiko. Jadi instansi yang kemudian eh, menyerahkan laporan analisis resiko, maka harus melakukan penerapan manajemen risiko. Jadi risiko yang sudah dianalisis, yang sudah diangkat itu harus di dimanage, dimanage dengan berbagai langkah ya, dimanage ya. Dimanage itu berarti dikelola supaya resikonya tidak terjadi atau tingkat keparahannya menjadi berkurang atau minimal. Nah, harus melaporkan ya di sini risiko dan analisis. Jadi ada langkah mengidentifikasi resiko dan menganalisis resiko. Jadi kalau langkah pertama itu identifikasi, itu proses proses ya nanti ada pengertiannya, tapi kalau sekarang saya jelaskan dengan pemahaman Pak Zani, identifikasi resiko berarti Anda harus mendetek ya, mengenal ya. Jadi melisting, mendaftar daftar-daftar resiko itu. Gitu, mendaftar ya. Nah, setelah terdaftar resikonya, terdaftar itu menulis ya, menulis semua, merekap. Kemudian dilakukan analisis. Analisis itu apa? Nah, jadi resiko yang muncul itu loh masih dianalisis. Resiko yang muncul dianalisis, dianalisis. Jadi dianalisis ini bisa mengukur apakah resikonya itu sering terjadi, kemungkinan terjadi, apakah pasti terjadi, atau kecil kemungkinan terjadi. Nah, itu proses menganalisis. Proses menganalisis yang lain adalah apakah resikonya itu merupakan resiko terhadap kebijakan, apakah resiko terhadap apa namanya teknis, ya itu ada panduannya ya itu ya. Nah itu kemudian kita lanjutkan ya yang saya cari yang relevan dengan kalian ya. Nah ini yang menandatangani adalah Menkes tahun 2019 saat kalian masuk sini ya. Lebih dulu ini daripada kalian masuk ya ke konteksnya. Ya, ini. Nah, pedoman. Jadi pemerintah mewajibkan lembaga atau instansi di lingkungan Kemenkes untuk menerapkan manajemen risiko. Nah, karena mewajibkan,
Kemudian pemerintah mengeluarkan pedomannya ini, pedomannya sebagai lampiran. Jadi sudah konkret ya, sudah jadi tidak ada alasan tidak bisa melaksanakan karena nggak ada pedoman. Biasanya begitu ya, dan itu enak sekali ya kalau suatu kewajiban tapi nggak ada pedoman tuh kita di lingkungan kita sebagai kan nggak ada pedomannya ya sakarepku ya kan gitu ya. Jadi alasan itu bisa dibuat supaya kita tidak segera melaksanakan atau melaksanakan semau gue kan gitu. Begitu ada pedoman, nah nggak bisa apa-apa ya. Karena apa? Karena sudah jelas caranya. Kok bireng ya kayaknya. Muka saya nggak terlalu jelas ya. Oh, kadang-kadang jelas. Nah, ya. Loh, saya belum share screen ya sejak tadi. Oh, ya. Nah, ini ya. Saya ulang lagi ya. Ternyata karena saya belum share screen, tapi saya ringkes saja agak cepat ya. Ya, ini ada peraturan tentang manajemen risiko, penerapan manajemen risiko terintegrasi di lingkungan Kemenkes. Jadi PMK nomor 25 tahun 2019 ya. Ini peraturannya jadi sudah mengikat Anda, sudah mengikat lembaga di lingkungan Kementerian Kesehatan untuk melakukan manajemen risiko. Nah, apa itu risiko? Nah, di sini sudah ada ini. Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak negatif terhadap pencapaian sasaran organisasi. Itu resiko. Resiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak negatif terhadap pencapaian sasaran organisasi. Itu risiko. Kan Pak Yani sering menyebut analisis resiko, ya kan? Terus manajemen resiko, terus pengendalian resiko. Jadi pengendalian resiko, tema kajian hari ini, D4, adalah mengendalikan kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang dampaknya negatif. Jadi harus didahului dengan analisis risiko. Nah, ini manajemen risiko adalah proses proaktif dan kontinu meliputi identifikasi, analisis, evaluasi, pengendalian. Nah, ini letaknya kalian di sini ya, pengendalian risiko itu. Jadi Anda hanya belajar bagian kecil dari langkah-langkah itu pengendalian. Ya, di sini kan ada pengendalian risiko. Padahal pengendalian risiko itu bagian dari manajemen risiko yang lebih besar ini. Jelas ya? Jelas di mana posisi Anda? Ya, pengendalian risiko itu ini. Pengendalian risiko posisinya salah satu langkah dari manajemen risiko itu. Nah, kalau Anda kerja di rumah sakit, taruhlah namanya Rumah Sakit Pangeran Diponegoro, maka rumah sakit Anda itu sebagai pemilik risiko, ya, unit pemilik risiko, yaitu satuan kerja yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan manajemen risiko. Ada ini proses manajemen risiko, ya. Kemudian ada selera risiko, ya. Selera risiko itu adalah tingkat risiko yang bersedia diambil instansi. Ada peta risiko, itu enggak terlalu banyak ya nanti ya. Saya lompati. Pasal 4 ini teoritis ya, kita lewati. Nah, ini juga ada panduan untuk melakukan pembentukan struktur tim manajemen risiko. Nah, timnya menteri sebagai pengarah, sekjen, nah, ini ada semua. Tugas dan tanggung jawab
pemilik resiko, ya, tugas dan tanggung jawab pemilik resiko adalah menetapkan profil resiko, melaporkan pengelolaan risiko, melakukan pemantauan. Ya, ada sejumlah berapa ini? Kata pengendalian ini ada, cuma ada 8 ya kata pengendalian di sini. Aktivitas pengendalian resiko. Jadi ini ya, cuma ada 8 ya kata pengendalian resiko. Pemantauan yang terus-menerus mengenai aktivitas pengendalian risiko, lingkungan pengendalian. Strategi penerapan risiko meliputi melakukan penilaian risiko dan pengendalian risiko yang mempunyai dampak negatif yang signifikan terhadap pencapaian tujuan. Mengkaji kekuatan dan kelemahan dari sistem dan mekanisme pengendalian. Ya, jadi pengendalian ini topik yang sekarang ini apa perlu dibahas ya. Tapi Anda sudah paham konteksnya, Anda berada di pengendalian itu merupakan bagian dari manajemen risiko. Oke ya. Jadi itu ya, ini gambar tentang mobil ya. Ini mobil ya. Nah, contohlah si Tania ya punya mobil. Nah, Tania ini khawatir apa namanya?
mobil yang mahal ini BMW ini, entah BMW apa ini, takut apa namanya, takut mengalami tabrakan sehingga gores, sehingga mahal ya. Nah, kenapa? Takut gores, takut tabrakan, takut terbakar, bahkan takut dirampok itu adalah resiko ya. Itu adalah resiko. Nah, berbagai cara untuk mengendalikan resiko itu antara lain apa? Ini Anda untuk mengantar pemahaman Anda tentang pengendaliannya. Tania dikatakan mengendalikan resiko bila satu, dia berhati-hati untuk mengendarai mobil tersebut. Ya. Berjalan sangat pelan, tidak mau ngerem mendadak, dan tidak mau ngegas mendadak. Yang kedua, Tania karena tahu resikonya itu dirampas orang, nah ini agak susah ya. Dia harus mengunci pintunya itu saat ditinggalkan. Ya, garasinya rapet, gemboknya double loro misalnya. Nah, itu pengendalian risiko semacam itu. Nah, inti dari pengendalian risiko adalah kita mempunyai tujuan. Ya, kalau dalam kasus Tania punya mobil, tujuannya adalah mempunyai mobil yang tetap mulus dan tetap dimiliki, kan begitu. Tidak dicuri, tidak gores, tidak tabrakan, nah, begitu. Nah, itu tujuan. Nah, pengendalian adalah suatu usaha untuk melakukan pengelolaan terhadap resiko-resiko, pengendalian resiko itu. Jadi, usahanya apa? Mengenolkan resiko atau mengurangi dampak dari resiko. Nah, itu macam-macam. Teknisnya itu bisa macam-macam pengembangannya. Itu bisa dikelola sendiri, ya, atau diserahkan kepada orang lain resikonya. Ya, itu prinsipnya pengendalian risiko ya. Kemudian ilustrasi dua ya. Nah, ini agak lebar sedikit ya, melebar. PT Kelana, ya, PT Kelana, perusahaan taksi mempunyai mobil 200, ya. Kemudian menghadapi resiko yang dikhawatirkan adalah resiko kecelakaan mobil, tabrakan, pencurian. Nah, PT Kelana memutuskan untuk menahan resiko tersebut, bukan mentransfer resiko. Menahan itu berarti menghadapi ya. Kalau mentransfer berarti resikonya dilimpahkan ke orang lain yang menanggung. Itu resiko transfer. Nah, menahan dengan cara menyisihkan 1% dari total pendapatan tahunan untuk mengantisipasi resiko kerugian tersebut. Misalnya, untuk memperbaiki kendaraan yang rusak karena kecelakaan, ya, PT Kelana juga membuat aturan dan SOP yang ketat untuk menahan resiko kerugian. Misalnya training, kemudian apa namanya ya training terhadap pengemudi taksi untuk memarkir, cara memarkir, tempat aman, tidak ngebut dan lain-lain. Nah, ilustrasi dua ini menggambarkan bahwa ada dua cara untuk melakukan pengendalian risiko dalam contoh PT Kelana ini, yaitu resiko itu dihadapi atau resiko itu ditransfer ke pihak lain, ya, ditransfer ke pihak lain. Nah, jadi kalau sebagai pengantar, pengendalian risiko alternatif atau opsi-opsinya adalah ya alternatif dalam menghadapi risiko atau pengendalian risiko adalah satu, pengendalian risiko itu sendiri. Ya. Yang lainnya penghindaran risiko, yang lainnya adalah menahan atau menanggung ya. Yang berikutnya yang keempat pengalihan risiko. Ya. Pengalihan risiko. Jadi kalau pengendalian risiko berarti resiko-resiko yang berhasil kita ketahui ataupun tidak kita ketahui, itu kita tanggung, kita hadapi. Itulah pengendalian risiko. Ya. Nah, di lingkungan perusahaan swasta atau masyarakat luas, itu ada opsi yang lain, menghindari resiko. Ya, menanggung resiko atau mentransfer resiko. Nanti kita singgung apa itu mentransfer resiko dan contohnya apa.
Itu ya kira-kira, jadi pengendalian risiko berarti kita menghadapi ya. Nah, ada istilah yang perlu kita pahami untuk mengetahui hubungan antara paparan risiko dan pengendalian risiko. Paparan risiko dan pengendalian risiko. Jadi pada contoh Citania punya mobil BMW baru tadi, dan PT Kelana yang mengoperasikan puluhan atau sejumlah taksi tadi, dan kemudian dikendarai, maka dikatakan mereka terpapar dengan resiko. Terpapar dengan resiko. Kecuali taksinya berhenti di dalam, ya, tidak berjalan. Nah, itu tidak tereksposur resiko atau tidak terpapar resiko. Jadi artinya kalau nggak ada paparan resiko, maka resiko menjadi nol atau minimal. Begitu. Tapi kan nggak mungkin ya, harus melakukan pengoperasian kendaraan sehingga paparan itu ada. Nah, paparan resiko dengan tingkatan resiko itu berbanding lurus, ya, berbanding lurus. Paparan resiko dengan resiko. Semakin tinggi paparan resiko, semakin tinggi pula resiko yang dialami. Nah, itu bisa dikurangi, resiko tersebut bisa kita kelola dengan menambahkan elemen pengendalian resiko. Sehingga pengendalian resiko itu merubah potensi-potensi resiko tersebut mungkin sampai minimal gitu ya. Jadi pengendalian resiko itu mempunyai peran penting dalam manajemen resiko. Exposure terhadap risiko yang tinggi jika diimbangi dengan pengendalian risiko yang baik akan mengurangi atau meminimalisasi risiko yang dihadapi oleh perusahaan. Nah, ini contoh kita di dalam menilai, ya, menilai risiko composite. Apa sih composite? Ada compound itu majemuk ya. Compound itu majemuk. Jadi risiko gabungan ya. Risiko gabungan. Jadi di sini kita ada penilaian terhadap sistem pengendaliannya, ya, kan sistem pengendalian, terus risiko terhadap apa namanya paparan, risiko karena ada paparan. Nah, risiko yang selalu berbanding lurus dengan adanya jika ada paparan maka risiko tinggi, jika tidak ada paparan maka risiko rendah. Itu dinamakan risiko inheren, yaitu risiko yang melekat atau nempel di paparan itu. Jadi risiko inheren ya. Itu dinamakan resiko inheren, nempel terus, gandeng terus. Kalau kalian ngebut di jalan, maka resiko inherennya adalah ketangkep polisi, senggolan dengan kendaraan lain, ditabrak, ditubruk atau nabrak. Nah, itu resiko yang melekat ya, resiko inheren. Nah, sekarang kita bisa melihat resiko tinggi atau rendah dengan menilai sistem pengendaliannya bagaimana dan resiko inherennya bagaimana. Inherennya bagaimana? Contoh ya, sekarang contoh ya. Contoh misalnya sekarang kan terjadi perang di Ukraina ya, sama di Gaza ya. Gaza. Nah, di sana kan banyak bangunan hancur ya, baik di Gaza maupun di Ukraina. Nah, sebuah perusahaan yang di Indonesia yang bergerak di bidang konstruksi ya, itu nah, perusahaan tersebut ditawari untuk membuat konstruksi bangunan di tempat tersebut ya, anggaplah Ukraina gitu ya. Nah, sekarang risiko inherennya apa? Kalau perusahaan tersebut memaparkan diri di Ukraina atau di Gaza. Kalau di Ukraina, perusahaan tersebut mengalami risiko kena bom nyasar, ya, kena tembakan nyasar, kena drone yang menjatuhkan granat kan gitu. Nah, itu resikonya. Jadi resiko keterpaparannya itu adalah mungkin tinggi ya, high.
atau sedang sampai tinggi ya. Itu untuk resiko inherennya. Nah, sekarang sistem pengendalian resiko. Namanya perusahaan konstruksi itu pasti pengendaliannya hanyalah terhadap K3 tok, ya. Sistem kecelakaan kerja aja. Tidak pernah melakukan pengendalian terhadap resiko-resiko kena bom. Sehingga pasti sistem pengendalian resiko untuk keterpaparan di Ukraina itu pasti lemah, ya, pasti lemah. Maka strateginya adalah perusahaan tersebut sebaiknya tidak mengambil tawaran. Strateginya perusahaan tersebut tidak mengambil tawaran. Ini ada ya sebentar. Oke, monggo yang mau sembahyang ya, saya lanjutkan. Nah, itu ya. Jadi itu pengendalian resiko, contoh pengendalian resiko dengan menganalisis resiko inheren dibandingkan dengan strategi pengendalian yang dipunyai. Nah, sebaliknya kalau sebuah tentara bayaran ditawari ke sana, maka sistem pengendalian risiko dia terkena bom, terkena peluru, kena drone, kena tembakan tank itu memang mereka sudah melakukannya. Dia sudah menganalisis resiko-resiko itu dan mempunyai antisipasi untuk hal tersebut. Maka kalau mereka ditawari untuk menjadi tentara bayaran di Ukraina, maka sebaiknya dengan meningkatkan apa namanya harga, ya, meningkatkan harga untuk bisa ke sana untuk menerima kontrak di sana. Nah, itu berarti yang satu menghindari resiko, ya, melepaskan, yang satu menahan, itu ya, yang satu menahan. Jadi untuk penghindaran risiko itu jika memungkinkan, risiko yang tidak perlu, risiko yang bisa dihilangkan tanpa ada pengaruh negatif terhadap pencapaian tujuan bisa dihindari. Ya, misal ada dua pilihan gudang di tempat banjir, yang dan satu di tempat bebas banjir.
Jika selisih harga cuma sedikit, maka sebaiknya memilih gudang di daerah yang bebas banjir. Nah, itu pengendalian resiko dengan cara menghindari resiko, ya, menghindari resiko. Nah, sekarang ada lagi menanggung resiko, berani menghadapi. Ya. Pada contoh tadi yang berani menghadapi atau menanggung resiko adalah tentara bayaran tadi. Kenapa? Karena mereka melakukan penilaian terhadap pengendalian mereka terhadap resiko-resiko terjadinya bahaya-bahaya peperangan, mereka memang sudah dilatih untuk itu, ya. Sehingga pengendalian risikonya kan bukan weak, bukan lemah, ya, tapi strong, ya. Tinggal kemudian bisa menghasilkan keuntungan yang tinggi itu memang pekerjaan mereka, ya. Nah, contoh risk retention adalah taksi kelana memilih untuk menahan risiko operasi kendaraannya, maka secara sadar perusahaan merencanakan untuk menahan risiko tersebut. Caranya gimana? Menahan itu retention, ya, artinya dia menghadapi itu, mungkin dengan apa namanya, tiap hari menyisihkan uang untuk misalnya tiap hari tiap 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 mobil, tiap taksi yang store itu menyisihkan uang 50.000, memang merupakan anggaran untuk resiko-resiko tersebut, ya, itu retention, ya. Nah, retensi itu atau menahan resiko atau menghadapi resiko yang direncanakan itu sangat mungkin juga ada resiko yang ternyata kita hadapi karena kita hadapi walaupun sebelumnya kita tidak berhasil menganalisis resiko tersebut karena kita tidak sadar adanya resiko-resiko. Misalnya kita kan sudah menganalisis resiko di taksi tadi hilang, beret, ya kan, kecurian, gitu kan, mungkin rusak. Ternyata kita lupa tidak menganalisis resiko bahwa kemungkinan kendaraan itu juga bisa terbakar. Nah, resiko-resiko yang kita tidak antisipasi itu berarti termasuk retensi yang tidak direncanakan. Retensi yang tidak direncanakan. Nah, apapun resiko yang kita hadapi, ya, apapun resiko yang kita hadapi, itu yang retensi ya maksudnya ya, itu kita bisa mencadangkan dana, ya, mencadangkan dana, ya, atau mungkin kita melakukan pengasuransian, mendaftarkan ke pihak asuransi untuk ditanggung, ya, kan ada ya, rumah itu ada asuransi kebakaran, ada, ya, selain asuransi jiwa ada asuransi kebakaran. Nah itu, jadi kalau di diasuransikan, ya, diasuransikan ke orang lain berarti itu transfer, ya. Tapi sistem retensi itu berarti dana cadangan pakai uang sendiri kan, atau self insurance. Self insurance itu kita menanggulangi resiko yang merupakan asuransi untuk internal perusahaan. Jadi memang mengelola dana cadangan untuk menanggulangi resiko, ya. Atau captive insurance. Captive insurance itu perusahaan atau PT atau perusahaan lah ya, mempunyai atau mendirikan anak perusahaan asuransi yang menjadi bagian dari perusahaan, sehingga risiko dalam perusahaan bisa diasuransikan ke dalam perusahaan asuransi tersebut. Sebenarnya dalam satu grup ya. Kalau badan besar Indonesia ini dianggap sebagai sebuah perusahaan yang tunggal ya, pemerintah Indonesia ini, pemerintah itu sudah membuat captive insurance yaitu BPJS. Sebelumnya juga pemerintah sudah membuat asuran Asabri, sudah membuat Askes untuk PNS, ya, semacam itu ya. Nah, ada lagi cara untuk mengalihkan resiko ke pihak lain dapat dilakukan dengan cara asuransi dan teknik lainnya, ya. Asuransi, hedging, incorporated, dan teknik lainnya. Nah, ini silakan nanti dibaca sendiri apa itu hedging dan apa itu incorporated, ya.
Nah, saya kira Anda sudah paham asuransi ya. Jadi asuransi ini adalah kontrak perjanjian antara yang diasuransikan dan perusahaan, di mana yang mengasuransikan, di mana perusahaan asuransi bersedia memberikan kompensasi atau kerugian yang dialami pihak yang mengasuransikan dengan sejumlah biaya tertentu. Mungkin biayanya mungkin lebih besar ya, atau mungkin lebih kecil, tidak tahu ya. Gitu. Jadi ini salah satu strategi pengendalian risiko juga. Contoh itu bisa diterapkan kepada kalian ya. Kalian kan mempunyai potensi kehilangan orang tua karena orang tua meninggal mungkin sebelum kalian selesai kuliah. Nah itu orang tua tertentu kadang-kadang mempunyai asuransi ya. Orang-orang tua tertentu kadang-kadang mempunyai asuransi, di mana asuransi itu antara lain adalah ada asuransi pendidikan untuk anak apabila orang tua meninggal. Ada yang seperti itu ya. Kemudian hedging kalian baca sendiri ya, hedging, kemudian incorporated ya, teknik lain ya. Teknik lain, perusahaan penjual komputer ingin menghindari perubahan kurs, maka perusahaan menjual dengan US dollar karena komputer atau elemennya diimpor dari luar negeri. Nah, ini salah satu analisis resiko terjadi perubahan dolar atau menguatnya dolar. Sehingga perusahaan tersebut tetap menjual dalam bentuk dolar. Contohnya apa? Laptop, perangkat-perangkat elektronik gitu ya, yang diimpor dari luar negeri, itu lebih aman pedagang untuk menjualnya dalam bentuk dolar. Artinya begini, artinya naik turunnya itu disesuaikan dengan naik turunnya dolar. Begitulah kira-kira ya. Jadi saat hari ini ditentukan 15 juta karena kurs dolarnya 15.000 misalnya, maka besok jika kurs dolar itu menguat menjadi 14.000, maka harga laptopnya yang naik. Begitu. Kira-kira seperti itulah teknik-teknik lain itu. Ya. Jadi eh, perusahaan, jadi kita perlu mengendalikan risiko itu dengan menggunakan dua dimensi ya, yaitu dimensi probabilitas dan severity ya. Jadi pengendalian risiko apapun itu di dalam tempat Anda nanti di rumah sakit itu adalah pengendalian yang berfokus pada dimensi kemungkinan terjadi dan tingkat keparahannya ya, tingkat keparahannya. Nah, untuk tingkat keparahan maupun apa namanya kemungkinan terjadinya itu kita untuk mengendalikan risiko perlu memahami teori-teori tentang penyebab timbulnya risiko. Jadi ada domino, ada teori rantai. Kalau teori domino itu mengatakan bahwa eh, kecelakaan, anggaplah kecelakaan ya risikonya, itu bisa dilihat sebagai urutan dari 5 tahap domino. Jika satu kartu jatuh, maka akan mendorong kartu kedua jatuh, dan seterusnya sampai kartu domino terakhir jatuh. Jadi 5 tahap kecelakaan apa? Lingkungan sosial, ada faktor bawaan yang menyebabkan seseorang berperilaku tertentu. Kemudian personal, kesalahan individu. Kemudian yang kelima, karena tindakan yang tidak aman atau adanya bahaya fisik. Ya. Kemudian baru muncullah kecelakaan. Kecelakaan itu menimbulkan cedera. Jadi dominonya itu begini. Domino terjadinya kecelakaan kalian jatuh lah anggap. Ya. Atau kalian bekerja di suatu perusahaan, kalian cedera misalnya. Lembar domino yang pertama, adanya lingkungan sosial atau faktor bawaan yang menyebabkan seseorang berperilaku tidak hati-hati atau cenderung ceroboh. Ya. Terus domino berikutnya, lembar domino berikutnya itu karena kesalahan pribadi, mungkin orang tersebut atau orang lain. Yang jelas individu. Kemudian yang ketiga adanya tindakan yang berbahaya atau kondisi fisik yang berisiko. Akhirnya
menimbulkan kecelakaan dan terjadilah cedera. Jadi pengendalian risiko seharusnya dengan memotong domino-domino tadi, yaitu menseleksi SDM-SDM yang kita pekerjakan itu dengan melihat latar belakang lingkungan yang baik, kepribadian yang baik, kepribadian yang teliti, personality yang waspada, personality yang patuh sama aturan. Begitu. Itu cara untuk mengendalikan agar resiko terjadinya masalah itu semakin kecil. Ya. Kenapa? Karena kita menyadari dengan teori domino itu, kecelakaan yang terjadi saat ini itu adalah merupakan dampak dari berbagai penyebab sebelumnya, ya. Berbagai rangkaian penyebab dan akibat, rangkaian penyebab akibat sebelumnya. Karena itu untuk memperkecil resiko, untuk mengurangi probabilitas terjadinya suatu peristiwa, maka bisa kita potong, kita bisa cegah itu dengan setiap tahapan itu yang kita harus hati-hati. Nah, kemudian teori rantai risiko. Teori rantai risiko itu mengatakan bahwa risiko yang muncul dapat dipecah ke dalam beberapa komponen, yaitu hazard, yaitu kondisi yang mendorong terjadinya risiko. Kemudian lingkungan, di mana hazard tersebut berada. Ketiga, interaksi hazard dengan lingkungan. Keempat, hasil dari interaksi. Dan kemudian konsekuensi dari hasil tersebut. Nah, itu teori rantai risiko. Contoh ya, contoh. Di gudang banyak bahan mudah terbakar. Terus di situ terdapat kompor dengan menggunakan minyak tanah. Gudang itu adalah lingkungannya, sedangkan kompor adalah hazard. Kompor dengan minyak tanah meningkatkan risiko kebakaran. Interaksi antara gudang, kompor akan semakin meningkatkan risiko kebakaran hingga suatu saat terjadi kebakaran. Konsekuensi dari kerugian tersebut adalah kerugian yang sangat signifikan. Nah, teori rantai risiko seharusnya melakukan pencegahan di simpul-simpul rantai tadi. Begitu ya. Di simpul-simpul rantai tadi. Ya, jadi itu mengurangi probabilitasnya. Mengurangi probabilitasnya. Nah, kemudian pengendalian risiko lain adalah dengan cara antara lain mengurangi kemungkinan risiko itu antara lain dengan memberikan perlengkapan-perlengkapan yang bisa mencegah atau memperkecil itu menjadi semakin besar. Contoh APAR ya, alat pemadam ringan, airbag di mobil, memasang sabuk pengaman, terus pakai helm, pakai sepatu tinggi, seperti itu. Demikian juga timing pengendaliannya. Pengendalian risiko itu bisa dilakukan sebelum, selama, dan sesudah. Kalau sebelum, bisa dilakukan training karyawan. Saat terjadi, harus tersedia kantong udara, harus tersedia alat pemadam api ringan, harus tersedia sabuk pengaman, sabuk seatbelt. Ya. Setelah terjadi, memperbaiki mobil untuk dijual kembali. Jadi memperkecil kerugian ekonomi. Kurang lebih itu ya. Nah, sekarang kalau pengendalian di instalasi remik bagaimana? Terutama kalau di remik itu adalah terkait dengan data, kemudian kelancaran operasional dan meminimalisir dampak dari risiko yang dapat terjadi. Langkah-langkahnya atau strateginya bisa eliminasi, ya, berarti menghilangkan sumber risiko. Ya, contoh mengganti sistem manual menjadi sistem elektronik, nah itu eliminasi. Bisa juga dengan melakukan substitusi. Ya. Contoh, ya, substitusi ini mengganti penghasilan fisik dengan sistem digital berbasis cloud atau sebelumnya cuma menggunakan username sama password, kemudian mengganti dengan menggunakan autentifikasi dua faktor.
autentifikasi dua faktor. Bisa juga pengendalian teknikal. Pengendalian teknikal ini menerapkan sistem atau alat untuk mengurangi kemungkinan resiko terjadinya. Contoh, pemasangan CCTV dan akses terbatas di ruang arsip, sehingga mengurangi orang untuk mempunyai keinginan untuk mengakses, ya, atau mencegah mereka untuk akses karena ada CCTV dan karena ada kunci, ya, ada batasan-batasannya. Nah, itu tadi pengendalian administratif, kemudian substitusi, dan eliminasi. Nah, kemudian juga pengendalian administratif. Pengendalian administratif ini bisa juga disebut pengendalian secara legal. Pengendalian dengan memanipulasi aspek hukum. Ya. Misalnya, membuat atau menyempurnakan kebijakan dan prosedur. Ya. SOP-nya diperbaiki sehingga mengurangi kehilangan dokumen. SOP-nya diperbaiki sehingga cara bekerja karyawannya menjadi lebih hati-hati. Di samping itu juga meningkatkan keterampilan untuk mengurangi kesalahan dengan pelatihan berkala. Kemudian di musim pandemi misalnya, tular penyakit dari keluarga maupun pasien harus menggunakan APD. APD, alat pelindung diri, contoh masker, sarung tangan, pengamanan yang lain, ya, pengamanan yang lain. Nah, untuk pengendalian risiko nanti juga sudah terulang di TM5 dan 6, ya, pengendalian risiko. Yang pertama, identifikasi risiko, kemudian analisis risiko, evaluasi risiko, kemudian baru mempunyai rencana strategi pengendalian risiko dan monitoring dan evaluasi. Nah, untuk identifikasi risiko, rekam medis, ya, terkait rekam medis itu aspek yang menjadi fokus utama itu keamanan data, prosedur kerja dan lingkungan fisik. Ya, keamanan data, prosedur kerja dan lingkungan fisik. Apa saja keamanan data? Contoh, resiko kehilangannya rekam medis pasien. Ya, resiko serangan cyber terhadap sistem rekam medis. Nah, analisis resiko setelah identifikasi baru melakukan analisis. Artinya masalah yang kita temukan pada langkah identifikasi risiko, kemudian kita analisis apakah resikonya itu tinggi, apakah sedang. Sehingga kita bisa buat prioritas tindakan mana yang perlu penekanan. Pasti yang perlu penekanan adalah masalah-masalah yang teridentifikasi dan dianalisis ternyata risikonya tinggi. Ya. Kemudian setelah dilakukan analisis risiko, baru kemudian melakukan apa? Prioritas penanganan risiko. Prioritas penanganan risiko, yaitu evaluasi risiko. Ya. Contoh risiko kehilangan rekam medis pasien rawat inap harus ditangani lebih cepat dibandingkan risiko kesalahan pengetikan nama pasien dalam sistem. Ya. Nah, baru kemudian diterapkanlah pengendalian risiko. Nah, contoh pengendalian risiko di sini adalah untuk rekam medis elektronik, ya, menerapkan backup otomatis pada server. Ya, jadi itu memperkecil tingkat keparahan, nah, kalau server, ya. Jadi kalau hilang, servernya rusak, server pertama, maka server kedua bisa masih menyimpan data paling tidak 95%, kan begitu. Jadi severity-nya menjadi prinsip severity-nya digunakan, ya, untuk mengurangi keparahan. Kemudian membuat contohnya adalah membuat alur peminjaman berkas. Itu, ya. Nah, kemudian untuk Monef, ya. Monef ini bisa menggunakan secara berkala, ya, secara berkala, atau mungkin acak. Kalau berkala itu intervalnya
sama ya. Misalnya audit internal setiap 6 bulan. Tapi kalau random acak ya, sporadik ya, itu sebaiknya antara bulan ke-1 sampai 6 itu ada monef sporadik sehingga memungkinkan karyawan untuk merasa bahwa sewaktu-waktu ini bisa terjadi audit ya. Sewaktu-waktu bisa diaudit gitu. Tidak pencet. Jadi prinsipnya adalah penerapan pengendalian risiko di unit kerja rekam medis rumah sakit itu yang pertama adalah pengamanan data ya. Prinsipnya pengamanan data terserah gimana caranya ya. Nah, tugas Anda untuk melakukan pengendalian yang prinsipnya untuk mengamankan data. Entah ruangannya, entah datanya dienkripsi, atau ada akses yang tertentu saja, ya orang-orang tertentu saja. Kemudian manajemen arsip dan penyimpanan. Lah, kalau manajemen arsip dan penyimpanan ini bisa jadi mungkin memisahkan arsip yang aktif dengan inaktif. Kemudian ada prosedur wajib pemusnahan dokumen sesuai aturan. Bisa juga menerapkan barcode atau menggunakan barcode atau RFID tracking ya, untuk memudahkan pencarian berkas rekam medis. Itu manajemen arsip supaya resiko-resiko kehilangan kurang ya. Terus juga prinsip K3 ya, prinsip K3. Jadi seharusnya ruangan itu memperhatikan atau dirancang dan dibangun itu dengan menerapkan prinsip K3 dan syukur-syukur ergonomi. Jadi misalnya untuk K3-nya ruang penyimpanan itu harus punya ventilasi dan pencahayaan yang super ya, yang bagus ya. Kemudian kursi ergonomi sebagai staf ya. Nah, yang penting lagi adalah era Prabowo ini adalah mencegah fraud dan penyalahgunaan data. Jadi harus melakukan audit akses rekam medis ya. Kemudian menyediakan pelaporan anonim bagi staf untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan informasi. Itu ya terkait dengan pengendalian risiko, dan Anda saya percepat karena pertama Anda sudah masuk ke TM5 dan TM6 pasti sudah tahu ya sistem-sistem pengendalian lebih rinci di rekam medis elektronik maupun manual ya. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah pengendalian risiko di rekam medis itu mencakup eliminasi pilihannya, substitusi, pengendalian teknik, administrasi, dan pelindungan diri. Nah, proses pengendalian risiko itu melibatkan identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi, penerapan pengendalian, serta monitoring risiko. Terus penerapan pengendalian risiko di unit rekam medis meliputi pengamanan data pasien, manajemen arsip, penerapan K3, serta pencegahan fraud dan penyalahgunaan data. Ya. Itu mungkin dari Pak Zani, mohon nanti Anda juga tetap mempelajari peraturan-peraturan tentang pengendalian risiko. Ya. Baik, saya yakin tidak ada pertanyaan ya, jadi saya tutup. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat ya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak.